Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Waliullah Syekh Haji Abdul Awal atau Mangkurat Mas Kebonsari. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan tap tombol lonceng. Makam Syekh Abdul Awal terletak di Kedung Amba, Desa Kebonsari, Kecamatan Petanahan, tidak terlalu jauh dari makam muridnya, Syekh Anom Sidakarsa di Beningsari. Syekh Abdul Awal dulunya bernama Mangkurat Mas, dari Yogyakarta, putra Raden Pemanahan dari istri Patmi. Anak Ki Ageng Pemanahan ada dua, yaitu Mangkurat Mas dan Mangkurat Kuning. Cerita berawal saat Ki Ageng berpesan kepada anaknya lewat adiknya Ki Ageng Giring yang bermukim di Cirebon. Ki Ageng Pemanahan memberi wangsit jika suatu saat Ki Ageng mangkat maka kekuasaan Keraton Yogyakarta diserahkan kepada anak sulungnya, yaitu Mangkurat Mas. Namun begitu setelah ayahnya meninggal, Ki Ageng Giring malah tidak peduli dengan amanah tersebut, yaitu untuk menyerahkan titipan kekuasaan kepada Mangkurat Mas melalui Pati Martapala Martapura, sehingga terjadi geger dan menjadikan Mangkurat Mas pergi dari keraton dengan prinsip bahwa kekuasaan hanya akan menjadikan seseorang bertaruh, dan mungkin sampai di akhir ajal hanya akan bertaruh dan memperebutkan kekuasaan saja. Dan akhirnya kekuasaan di Yogyakarta jatuh ke tangan Ki Ageng Giring, sedangkan Mangkurat Mas pergi dari kerajaan, menuju ke arah barat dan sampai di seputar desa yang sekarang ini disebut Kebonsari. Di Kebumen, Mangkurat Mas alias Syekh Abdul Awal punya banyak murid, diantaranya di Guyangan, Syekh Sidakarsa dan Syekh Abdul Rosyid. Sebagai seorang pembawa ajaran Islam Jawa, ilmu kebatinan, ilmu Ratu Tanah Jawa, Syekh seorang diri mengajarkan ilmunya di daerah ini. Ada tokoh lain yang dikenal yaitu Syekh Abdul Muhyi, namun dia membawa risalah Islam murni dari tanah Arab. Abdul Muhyi anak dari Panembahan Sultan Imam Mahdi dari tanah Madinah. Begitu lama merasa cukup lama bermukim di Kebumen, Syekh ingat akan sebuah pesan yang tertulis di kitabnya untuk pergi ke Tanah Suci naik haji. Pada saat Syekh naik haji, dia menggunakan mancung dari pohon kelapa. Keajaiban itu bisa diwujudkan karena ilmu kebijaksanaan yang dimiliki oleh sang syekh. Saat mengembara ke Kebumen, Syekh Abdul Awal sudah menamatkan ilmu dari pesantren dan menikah dengan putri Keraton Solo Surakarta yang bernama Jonggrang, belum sempat bekerja mengamalkan ilmunya. Namun sudah didahului dengan geger perebutan kekuasaan di Yogyakarta dan pendudukan Belanda di tanah Jawa. Seumur hidup, Syekh Abdul Awal hanya mempunyai satu istri yaitu Nyai Jonggrang, dan tempat mukim Syekh Abdul Awal adalah di Pedukuhan Kedung Amba, desanya Grogol Beningsari. Namun begitu direbut oleh Belanda daerah ini termasuk desa Kebonsari. Kedung Amba diambil dari makna, kedung artinya jero dan amba, melambangkan begitu dalam dan luasnya ilmu wali yang dibawa oleh Syekh Abdul Awal. Saat tiba di Kedung Amba, Syekh Abdul Awal membawa rasa sedih karena terusir dari istananya. Saat tiba di sini sudah ada sekitar 50 orang penduduk yang menghuni Kedung Amba. Namun hingga kini sulit ditelusuri siapakah mereka dan berasal dari mana. Satu cerita lagi, pada suatu saat Ratu Yogyakarta yang merupakan permaisuri Ki Ageng Giring jatuh sakit.
Mangkurat Maslah yang berhasil menyembuhkannya. Sesuai dengan janji yang diucapkan Ki Ageng Giring bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkan istrinya akan dituruti segala permintaannya. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Mangkurat Mas Muda meminta tanah seluas sorban, yaitu bumi Mataram yang di kemudian hari ditempati Kedungamba. Sebelumnya Ki Ageng Giring telah menawarkan tanah antara sebelah timur Sungai Progo sampai Sitandu, namun Mangkurat Mas menolak. Karena merupakan tanah hadiah dari Sultan maka Kedungamba disebut sebagai tanah keputihan, yang tiap tahunnya tidak terkena pajak ke Mataram, namun hanya menyetorkan bulu bekti atau gelondong. Pengareng-pengareng berupa padi dan palawija saja, tiap tahun pada musim panen sado panen musim kering ke Mataram berpakaian jarit wiru dan blangkon. Saat menyerahkan bulu bekti, yang ikut sowan 7 orang sebagai perlambang martabat desa yaitu lurah, congkok, carik, kebayan, kaum, polisi dan kami tua. Oleh Mataram yang diberi kewenangan menjadi lurah Kedungamba adalah Mangkurat Mas atau Syekh Abdul Awal. Begitu Belanda menyerang, barulah Kedungamba dikenai pajak. Zaman dulu, orang-orang tidak dikenai pajak. Deretan makam yang ada di kanan kiri Syekh Abdul Awal. Sebelah barat Syekh adalah makam putranya Abdul Rauf yang konon ceritanya ia selalu ingin mengungguli ayahnya, misal jika ia menimba air, bukannya menggunakan wadah yang rapat malah menggunakan keranjang yang berlubang. Angin yang berhembus juga berusaha ia kekang dengan diikat memakai selendang, dan berbagai perbuatan Abdul Rauf yang mengesankan ia ingin mengungguli kesaktian ayahnya. Informasi belum tertata dan diterjemahkan penuh ke dalam bahasa Indonesia. Sumber informasi ini didapat dari akun Facebook Anak Lanang. Semoga bermanfaat dan bisa menyambung keturunan beliau yang dalam bahasa Jawa Kepaten Obor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.